Ramadan. Wassalli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, malam ini malam yang berbeda. Biasanya di bawah 40, sekarang 100 lebih. 100-an lebih karena santri saja sudah 95, 93 yang hadir, 90-an, belum yang lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan banyak yang hadir ini menambah kehusyuan kita belajar, dan Allah SWT sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, orang yang berkumpul di rumah Allah membacakan ayat Al-Quran, ya ada Rasul, mereka saling belajar, maka wasiatul rahmat, Allah limpahkan rahmat, diselimuti rahmat. Wahafatul malaikat, malaikat pun mengitari dan mendoakan, memohonkan ampun. Wazakarakumullah fiman indah, Allah pun sebut satu-satu di absen, satu nama disebut fiman indah di hadapan makhluk-makhluk Allah SWT. Mudah-mudahan istiqomah, dan para santri juga para asatid, malam ini malam istimewa, para asatid hadir semua dan 6 asatid, dan santri suasananya itu berbeda. Ketika di pondok mungkin musolanya sempit, di sini masjidnya luas, jadi insya Allah nggak ada yang tidur ya, nggak ada yang tidur. Insya Allah. Jadi kita pakai bahasa Indonesia, tidak bahasa Arab, tidak bahasa yang lain, ya. Baik, kita masuk ke 144. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walain ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabin qiblatahum wa ma ba'duhum bitabin qiblatahum wa la in ittaba'ta ahwa masuk tanwinnya ke mim dan didengungkan timma ditahan ayatimma ma tabi'u qiblat bak sukun di tengah, apa namanya, kola mantul, qiblat qiblatak wa ma anta, nun bertemu tak,
ikhfa samar. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum tabi'in. Qaf termasuk huruf istiqla. Huruf istiqla itu huruf yang bernada O, sehingga ketika dibaca sebelumnya ada huruf yang bertanwin ikhfa ya, tabi'in, maka ada sedikit nada O. Bitabi'in, siap-siap untuk mengucapkan O. Tabi'in qiblat, tabi'in, tidak tabi'in ki. Kenapa? Istiqla. Wa ma anta bitabi'in engkau tabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblat ba huruf dot bukan qalqalah, sehingga tidak dibaca ba, cukup ba. Wala in taba'ta ahwa'a mat wajib mutasil, wajib artinya ya harus. Mim ba'di ma ja'aka panjang 6 harokat, ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Alif lis sukun, mat alif lis sukun. Kita ke terjemahnya, tajwidnya sedikit saja, nanti waktunya kurang efisien untuk membahas tafsirnya. Walaim dan sungguh jika, wa dan la sungguh in jika, walaim dan sungguh jika, ataita, apa ataita? Engkau berikan, ataita, engkau berikan wahai Muhammad, engkau datangkan wahai Muhammad, alladzina, orang-orang yang utul kitab, yang diberi kitab. Utul kitab sama dengan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Yang pernah diberi kitab atau wahyu sebelum Islam, sebelum Al-Quran. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi apa kitabnya? Taurat. Nasrani semua datang dari Allah. Maka utul kitab mereka-mereka yang didatangkan kitab, mereka-mereka yang diberi wahyu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan sungguh jika engkau datangkan wahai Muhammad kepada mereka-mereka orang Yahudi dan Nasrani yang memiliki kitab atau yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, di kulli ayat, di dengan kulli setiap ayatin, ayat tanda-tanda kebenaran maksudnya. Ma tabi'u qiblatak, ma tidaklah, tabi'u mereka Yahudi dan Nasrani akan mengikuti qiblatak, apa? Qiblat. Ini melanjutkan ayat keberapa? 143. Melanjutkan 143, di mana kisahnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu sholat asar rakaat ketiga, beliau diperintahkan untuk apa? Dari menghadap Palestina, kemudian beralih ke Makkah, rakaat ketiga sholat asar. Maka disinilah diuji keimanan orang-orang yang ikut sholat bersama Nabi. Di antara mereka ada yang tetap setia mengikuti gerakan Nabi, pindah kiblat, ada juga yang tidak mengikuti. Siapa yang tidak mengikuti? Di antaranya adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka sudah punya keyakinan pokoknya ngadepnya harus ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Maka ketika Rasul menyelesaikan sholat asar rakaat ketiga dan keempat, disitulah
muncul kelompok yang disebut kemudian dengan kelompok apa? Munafikun, kelompok munafik. Karena mereka seakan-akan beriman, sesungguhnya mereka tidak beriman. Wa ma anta bitabin qiblatahum, dan engkau wahai Muhammad tidaklah tidak anta engkau wahai Muhammad bitabiin akan mengikuti qiblatahum kiblat mereka. 16 bulan Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah menghadapnya kemana sholatnya? Palestina. Jadi dari Madinah itu menghadapnya ke utara agak nyerong ke barat sedikit. Jadi sana pojok sana ngadep ke pondok kalau sini. 16 bulan. Nah, setelah 16 bulan atau 17 bulan turunlah ayat ini seketika langsung ketika sholat asar rakaat ketiga dari begini beralih ke sana. Karena Ka'bah letaknya di tenggara. Jadi dari sini langsung ke timur. Nah, bagi orang yang tidak beriman, yang tidak memiliki keimanan yang kuat, sulit. Tengah-tengah sholat disuruh pindah, gimana coba? Sudah punya keyakinan bulat. Tapi karena yang diikuti adalah Nabi Muhammad SAW yang membawa wahyu, mau nggak mau harus beriman kepada Rasul. Ini yang sulit. Maka keimanan makmum tadi kepada Nabi inilah yang diuji. Wa ma anta bitajin qiblatahum, dan engkau wahai Muhammad tidak akan mengikuti kiblat mereka terus. Kenapa? Karena Nabi SAW selalu melihat ke atas, mencari menunggu wahyu kapan kiblat ini dialihkan. Qarna wa taqalluba wajhika fis sama. Wa ma ba'duhum bitabin qiblata ba'd, dan ma tidaklah ba'duhum sebagian mereka ditabiin akan mengikuti kiblat sebagai kiblat sebagian yang lain. Mereka sudah punya keyakinan bahwa kiblat itu ya harus ke Masjidil Aqsa, tidak bisa lagi ditawar-tawar. Wala in tabata ahwa'ahum, wa dan lain sungguh jika ittaba'ta engkau mengikuti. Ini suaranya rada keras nih, benjok kerungu ini santri-santri. La ini tabata, sungguh jika engkau benar-benar mengikuti wahai Muhammad ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Wahai Muhammad, kami masih tetap ingin menghadap ke Palestina, nggak usah dulu pindah ke sana. Nah, sekiranya Nabi Muhammad mengikuti apa yang mereka inginkan, dari sesudah ja'aka ba'dima, sesudah ja'aka datang kepadamu minal ilmi ay minal wahyi, datang kepadamu ilmu yang dimaksud adalah wahyu. Wahai Muhammad, ketika engkau masih tetap mengikuti keinginan mereka menghadap ke Palestina, padahal sudah datang apa? Wahyu Al-Quran, gara-gara mengikuti keinginan Yahudi dan Nasrani, innaka idzal minal zalimin, sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Jadi dalam hal ini tidak ada tawar-menawar masalah kiblat. Ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yukhbirullahu ta'ala an kufril yahud wa anadihim. Allah Ta'ala menyebutkan, memberitakan bagaimana kufurnya Yahudi dan durhakaan mereka kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Mereka beriman dengan Allah tidak? Beriman, tapi mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menjadi catatan penting
tidak cukup hanya beriman kepada Allah kemudian tidak beriman dengan Nabi. Karena kalau beriman kepada Allah saja, tidak beriman kepada Nabi, yang terjadi tadi ketika kiblat dialihkan, tidak mengikuti kiblat itu. Alasannya Allah sudah membuatkan kiblat kita ke Palestina. Wa mukhalafatuhu ma ya'rifuna min sya'ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyelisihi apa-apa yang mereka kenal tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Kemarin sudah kita bahas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berusia, dalam Syama'il Muhammadiyah riwayat Imam Tirmizi 17 tahun, tapi ada riwayat yang lain 12 tahun 2 bulan. 12 tahun 2 bulan dia segini, santri-santri 12 bulan ya, haji. 12 jihad. 12 tahun. Kita 12 tahun seperti ini, atau 17 tahun dalam riwayat yang lain. Beliau bersama tokoh-tokoh Quraisy dipimpin oleh Abu Thalib pamannya melakukan perjalanan dagang menuju Syam, berangkat dari Aqabah. Nah, sampainya di satu tempat, mereka ini istirahat di bawah pohon dan rindang sekali. Awan juga cukup tidak panas, jadi dinaungi oleh awan, pohon pun ikut menaungi. Datanglah pendeta Bukhairah, dia temui Abu Thalib. Dia berpesan bahwa agar berhati-hati menjaga anak ini. Kemudian pendeta Bukhairah ini mengatakan, ini adalah pemimpin alam semesta. Dialah utusan Allah yang membawa rahmat untuk seluruh umat. Itu disampaikan siapa? Pendeta Bukhairah. Kemudian beliau menuju. Kemudian tokoh-tokoh Quraisy bertanya, apa bukti bahwa anak ini adalah seorang nabi? Lalu pendeta Bukhairah tadi membuka di bawah apa itu? Pundaknya, di bawahnya, di bawah kaki di sini ada tanda stempel. Stempel ini bertuliskan Muhammad Rasulullah, bahwa beliau adalah utusan Allah. Bukan tato ya, bukan tato ya. Tanda bahwa ini adalah Rasul. Dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan seperti buah apel, sebesar buah apel. Nah, ketika Abu Thalib dan tokoh-tokoh Quraisy mengetahui tanda fisik beliau, maka mereka pun kemudian percaya dan akan membawa pulang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah dijelaskan ayat berikutnya nanti, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal betul ciri kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mengenal anaknya. Pasti orang tua mengenal anaknya, sampai tanda-tanda kelahirannya pun mengenal. Nah, pendeta-pendeta ini sangat mengenal betul ciri kenabian Rasul Muhammad SAW, baik perilakunya, bentuk fisiknya, dan tanda-tanda tadi, tanda tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka datanglah utusan serombongan dari Syam, di mana Syam waktu itu di bawah kekuasaan Bizantium atau di bawah Romawi, di mana Romawi ini mereka menganut agama Kristen, dan mereka para pendetanya itu menyampaikan bahwa di bulan-bulan ini akan datang seorang nabi atau calon nabi. Mereka berasal dari suku lain, maka cegahlah hadanglah nabi ini ketika mau melakukan perjalanan ke utara, yaitu ke Syam. Maka 7 orang utusan dari Romawi tadi sampai di sebuah tempat di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi bertemu dengan
Bukhairah. Akhirnya terjadi dialog antara Bukhairah dengan siapa? Dengan 7 orang tadi. Setelah terjadi dialog, alhamdulillah Allah selamatkan Rasul bersama rombongan Quraisy dan kemudian kembali ke Makkah. Namun sebelum kembali, pendeta Bukhairah ini berkata kepada 7 orang tadi, jika aku beritakan kepadamu, maka kalian harus bersujud kepadanya. Nah, orang-orang tadi bertanya, kenapa kami harus bersujud? Karena ketika rombongan ini berangkat dari Makkah atau dari Aqabah, pohon, batu semuanya sujud hormat, bukan sujud ibadah tapi sujud hormat kepada orang anak ini. Dan tidak pernah batu dan pepohonan itu sujud hormat kepada manusia, melainkan hanya ini. Nah, itulah bukti besar bahwa dia adalah seorang Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, selamatlah Rasul SAW, kemudian kembali ke Makkah, dan kemudian pada usia-usia berikutnya, beberapa tahun berikutnya, mendapatkan wahyu dan berdakwah, menyampaikan yang pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kisah ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi inilah menjelaskan tentang ayat 145. Alladzina atainahumul kitab, mereka-mereka yang kami berikan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani yang memiliki Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mereka mengenalnya, mengenal Muhammad. Udah tahu ciri kenabiannya, tahu sifatnya, tahu ceritanya, bahkan tahu bulan apa Muhammad itu akan melakukan perjalanan di situ menuju Syam. Padahal tidak biasanya pendeta Bukhairah ini keluar dari tempat ibadahnya, dari tempat di mana dia berada. Biasanya kalau ada kafilah, dia diam saja. Nah, untuk kasus ini, khusus untuk rombongan ini, beliau gopoh-gopoh, istilahnya tergesa-gesa untuk menemuinya, karena benar-benar mengetahui dalam kitab mereka, dan mereka betul-betul tahu ciri persis itulah Muhammad, seorang nabi yang diutus akhir zaman. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenalnya seperti mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum, dan sungguh segolongan dari mereka, yaitu dari Yahudi dan Nasrani, pendeta-pendeta mereka pun layak tumunal haqqa, benar-benar menyembunyikan kebenaran. Maksud kebenaran di sini bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak pendeta dari kalangan Yahudi dan Nasrani menutupi cerita-cerita kebenaran Rasul. Wahum ya'lamun, pada mereka tahu persis bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan di sini, kama jaa min hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lirajul ma'u sahih ibnu kahada qala nam ya Rasulullah asyhadu qala amma innahu la yaj'alu qawlatan. Nah, Yubir ta'ala an ulama ahli kitab, Allah Ta'ala pada ayat 145 ini memberitakan bahwa ulamanya ahli kitab atau pendeta, mereka benar-benar mengenal sekali sihah maja'um bihi Rasul, kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada yang nggak tahu, benar-benar tahu. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kama ya'rifu ahadun waladahu, seperti seseorang mengenal anaknya. Wal Arab kana tadribul musul fi sihhati syai'in hada. Biasanya orang Arab itu, kebiasaan orang Arab, kalau menyebutkan sesuatu yang nyata, yang pasti, mereka menggunakan permisalan anak dengan bapak. Jadi mereka mengenal sebagaimana mengenal anaknya. Itu sudah menjadi tradisi orang Arab ketika ingin memastikan bahwa seseorang itu
sudah benar-benar mengetahuinya. Kemudian ayat berikutnya, yaitu ayat terakhir yang kita kaji kali ini, Al-haqqu min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu min rabbika, berasal dari Tuhanmu, yaitu dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah sekali-kali, kalau ada nun tasdid ini menunjukkan sungguh, pasti. Takunanna, kepastian. Maka sekali-kali jangan menjadi termasuk orang-orang mumtarin, ragu. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita jangan sekali-kali meragukan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ciri meragukannya? Meragukan hadisnya, meragukan sunnahnya, meragukan apa yang beliau lakukan, apa yang beliau larang. Gara-gara sesuatu yang tidak disukai, maka mengingkari hadis Nabi SAW. Ayat ini menegaskan, fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali menjadi orang-orang yang ragu terhadap kebenaran. Harus yakin. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang yakin, caranya jangan pernah memelihara keraguan di dalam hati. Nah, untuk para santri, jangan ragu untuk belajar di pondok. Harus yakin sudah. Kalau ragu, nanti apa? Pengennya apa? Ulang terus. Dak mayuribu. Buang itu apa? Keraguan. Ketika kita dalam kebaikan, jangan ragu. Ketika kita dalam kebenaran, jangan ragu. Dak mayuribu. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu. Karena sesuatu yang ragu itu ibaratnya virus. Dia akan menggerogoti keyakinan. Kalau dibiarkan, maka sedikit demi sedikit keyakinan itu akan menjadi runtuh. Dan ketika keyakinan itu sudah oleng, sudah tidak kuat, disinilah setan mudah menggoda seseorang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan tafsir kali ini, karena sudah jam 9, jadwal santri tidurnya. Pekan depan mudah-mudahan bisa lebih cepat, jadi tidak telat. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini, yang pertama adalah perlu yakin dengan Rasul seyakin-yakinnya. Jadi perlunya yakin kepada Rasulullah Muhammad SAW seyakin-yakinnya. Yang kedua, keyakinan itu pasti akan diuji pada saat-saat genting, pada saat-saat kita sulit untuk menghindarinya. Persis seperti kisah Nabi Ibrahim. Ketika beliau sudah yakin kepada Allah, benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah, sudah teruji ketika beliau mempertahankan tauhidnya, hendak dibakar oleh siapa? Namrud. Nah, beliau diuji lagi, apa benar bahwa dia itu benar-benar yakin kepada Allah. Apa ujian terberatnya? Inni ara fil manami anni atba'u. Wahai Ananda, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Itu berat nih. Tapi ini ujian terberat bagi Ibrahim. Kalau dia lolos, maka menjadi khalilullah, kekasih Allah. Kalau dia tidak, ya sudah, tidak akan sukses. Maka Allah SWT menegaskan, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, maksudnya beberapa perintah, fa'atammahunna, maka Ibrahim mampu menyelesaikan semuanya, disapu bersih, lolos. Fa'atammahunna, lolos, termasuk juga
perintah menyembelih anak lolos. Nah, ini menunjukkan keyakinan yang bulat dalam hati Nabi Ibrahim itulah yang mendorong beliau untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki, meskipun yang dilakukan itu bertentangan dengan akal manusia, bertentangan dengan aturan sosial masyarakat, bertentangan dengan etika manusia itu sendiri. Tidak ada satupun yang membenarkan membunuh anak. Tapi karena perintah Allah, ya sudah, yakin tidak dengan Allah. Inilah perintah terberat. Kemudian hikmah yang berikutnya yang bisa kita petik adalah ketika mengetahui sebuah kebenaran, mengetahui kebenaran dengan penuh keyakinan, maka hendaklah tidak menyembunyikan kebenaran itu. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Tidak menyembunyikan kebenaran itu. Karena menyembunyikan kebenaran itu sama saja seperti sifat orang ahli kitab, la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan itu benar meskipun itu berat, pahit. Hikmah yang lain atau yang terakhir yang bisa kita petik pada malam ini, di antara banyak hikmah yang bisa diambil adalah setiap kebenaran yang datangnya dari Allah itu pasti benar. Maka tidak perlu meragukan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu ragu. Dan dengan keyakinan itu insya Allah keraguan-keraguan yang di dalam hati pun akan terkikis. Untuk meningkatkan keyakinan perlu mujahadah, perlu kesungguhan, sehingga seseorang ana inda dzanni bi 'abdi, kata Allah SWT di dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi seorang hamba yang ragu, maka dia akan menjadi peragu. Kalau yakin, maka Allah pun akan turunkan keyakinan untuk seorang mukmin. Itu yang bisa kita kaji pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.